Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa, hari ini aku bakal bahas satu film yang seru lagi nih. Kali ini filmnya lumayan menegangkan guys, nyeritain tentang wabah tikus yang menyerang satu kota di Cina. Tikusnya tuh banyak banget nih, dan manusia pada jadi korban karena dimakan tikus-tikus ini. Nah, judulnya Red Disaster ya. Ini film baru keluaran tahun 2021 ini sih. Pokoknya seru deh guys, jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Eits, sebelum aku ceritain filmnya, seperti biasa, aku minta tolong kalian dulu ya guys buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ceritanya, di sini ada satu stasiun yang rame banget. Orang-orang tuh pada buru-buru mau naik kereta. Nah, ada satu bapak-bapak berkacamata yang namanya Zeng. Dia sebenarnya punya 3 orang anak. Hari itu dia mau naik kereta sama anak cowoknya yang paling kecil dan anak ceweknya yang paling besar. Tapi sebelum naik, dia ngeliat para pegawai di stasiun itu tuh heboh. Mereka lagi mencegah satu kereta misterius yang mau masuk ke stasiun itu. Karena aneh, kereta itu nggak ada di jadwal. Zeng yang penasaran jadi pengen ngeliat dong. Ngerinya pas kereta itu dibuka untuk diperiksa, isinya tuh bukan orang hidup, tapi mayat-mayat yang udah membusuk. Dan kelihatan tuh ada tikus yang banyak banget keluar dari kereta itu. Zeng jadi panik dan penasaran, tapi kereta yang dia naikin udah keburu jalan kan. Malah karena terlalu fokus, dia nggak sadar kalau ada preman yang marah karena si Zeng ngalangin tempat duduknya. Untung sebelum dihajar, tiba-tiba aja ada satu pria botak yang nolongin. Ternyata dia tuh preman juga guys, dan jago, makanya yang lain jadi pada takut. Setelahnya, Zeng masih kepikiran sama kejadian tadi, jadi mau dia cek ke gerbong lain. Dan kelihatan nih di atas gerbong sebenarnya ada tikus yang banyak banget. Nah, gak disangka-sangka, pas lewat, Zeng malah ketemu sama anak tengahnya yang udah lama ngilang nih. Anaknya tuh ninggalin rumah setelah ayah dan ibunya berpisah. Tapi sekarang si anak itu malah gak mau ngakuin bapaknya, dan dia udah mau nikah sama perwira tentara gitu. Karena dianggap bikin keributan, bapak ini akhirnya dibawa sama 2 tentara ke belakang. Tangannya si Zeng diborgol ke kereta. Sementara di gerbong, bunyi-bunyi tikus di atap tuh mulai kedengeran kan. Wanita ini ngerasa terganggu. Dia minta suaminya supaya ngusir tikus-tikus itu. Makanya diketok-ketok nih pakai tongkat, biar tikusnya pada kabur. Dia kira tikusnya cuma sedikit. Nah, pas diketuk-ketuk gitu, atapnya jebol dong, dan tikus yang banyak banget langsung jatuh dan nyerang. Orang-orang di situ berusaha nyelamatin diri, tapi ya sulit. Tikusnya tuh bener-bener ganas dan cepet banget gerakannya. Udah gitu, ternyata tikus-tikus itu juga nyerang ke bagian belakang nih guys. 2 tentara yang tadi ngebawa Zeng langsung digigitin tikus-tikus itu. Zeng mau nyelamatin diri, tapi masalahnya dia diborgol ke kereta. Untung dia berhasil nih ngambil kuncinya dan ngebuka borgol itu. Pas mau balik, dia ngeliat gerbong paling belakang udah penuh sama orang-orang yang tewas karena tikus-tikus ganas itu. Dia langsung inget sama anak-anaknya yang ada di gerbong depan kan. Jadi walaupun takut, dia beraniin diri aja ngelewatin orang-orang dan tikus ganas itu. Untung dia cerdik nih, dia pakai koper supaya bisa lewat. Akhirnya dia berhasil pindah dari gerbong yang udah kacau itu. Di gerbong berikutnya, Zeng berusaha ngingetin penumpang yang lain kalau di belakang ada serangan tikus ganas. Tapi ya gak ada yang percaya guys. Dia pindah ke gerbong berikutnya. Lagi-lagi di situ juga gak ada yang percaya. Bapak ini malah diketawain karena udah gede tapi takut tikus. Ya udah, dia bodo amat deh. Akhirnya dia jalan terus dan sampai nih di gerbong tempat anak-anaknya. Terus dia ajakin mereka untuk pindah ke gerbong yang lebih depan karena di belakang udah kacau banget kan. Preman yang botak ini percaya dan mutusin untuk ikut juga sama bapak itu. Dan bener nih, dari belakang muncul satu orang yang udah tergigit tikus. Di badan orang itu ada satu tikus yang nyangkut.
Terus baru deh mereka ngeliat di belakang ada tikus yang banyak banget. Tapi ya telat, mereka udah gak bisa kabur karena tikusnya kan cepet. Nyesel deh tuh. Setelah sadar sama apa yang terjadi, orang-orang mulai panik. Semuanya berusaha kabur ke gerbong yang lebih depan. Dan yang tertinggal ya bakal abis dimakan tikus. Nah, Zeng dan anak-anaknya mau masuk kan ke gerbong depan. Tapi gerbong ini udah dikunci dari dalam. Ternyata orang-orang di gerbong itu nggak peduli. Mereka takut dan berusaha ngamanin dirinya sendiri, makanya nggak dibukain. Malah ada satu bapak-bapak yang punya ide buat ngelepas gerbong yang belakang. Jadi keretanya bakal dipisah gitu. Padahal di situ kan masih ada banyak orang, termasuk Zeng dan anak-anaknya. Di situ banyak juga yang nangis-nangis karena keluarganya ketinggalan di belakang. Mereka nggak bakal selamat kalau tetap ada di gerbong itu. Terus baru deh cewek ini akhirnya ngakuin kalau yang tadi tuh bener ayahnya. Dan karena keluarganya masih ada di gerbong belakang, jadi dia mohon-mohon ke calon suaminya yang perwira tentara ini supaya gerbongnya nggak dilepasin dulu. Tapi dia nggak peduli. Demi keselamatannya, dia mutusin gerbong belakang harus dilepas sekarang juga. Sementara karena pintu gerbong ini terkunci, satu-satunya cara biar mereka bisa masuk ya harus lewat atas kan. Sebagian berhasil manjat. Tapi sialnya ada nih satu orang yang gak sempet. Jadi ya dia habis deh tuh dimakan tikus. Yang tersisa dari gerbong belakang tinggal Zeng, dua anaknya dan pria botak ini. Tapi pas mereka mau pindah ke gerbong depan, ternyata udah dilepas guys. Jadi mereka harus buru-buru lompat. Zeng yang sambil gendong anaknya ini hampir ketinggalan. Tapi untung akhirnya dia berhasil. Mereka semua ngeliat gerbong yang di belakang tuh terlempar hancur guys. Di dalam, sebagian penumpang juga nangis dan marah karena kehilangan keluarganya yang tertinggal di belakang. Dan di tengah kehebohan itu, tiba-tiba aja ada satu pria yang pingsan. Pas dicek sama anaknya Zeng yang ini, ternyata di tubuh pria itu ada bekas gigitan tikus. Dan kemungkinan penyakitnya ini bisa menular. Orang-orang langsung pada heboh, semua yang tergigit disuruh menjauh. Ternyata banyak nih guys yang udah tergigit. Bahkan salah satunya anaknya si Zeng yang masih kecil ini. Di situ Zeng berusaha nenangin orang-orang. Karena dia kerja di biro kesehatan, dia tahu nih ada suntikan yang bisa ngobatin orang-orang yang udah terinfeksi. Jadi dia minta supaya keretanya diberhentiin dulu biar obatnya bisa diambil. Tapi lagi-lagi pria ini bilang kalau seisi kota tuh udah pasti terinfeksi. Jadi dia nggak mau kalau keretanya diberhentiin. Ternyata dari awal dia tuh udah tahu kalau tikus-tikus ganas ini muncul karena hasil penelitian yang gagal. Di situ kelompok para preman lebih setuju kalau obatnya diambil dulu karena udah banyak banget orang-orang yang menderita karena terinfeksi. Nah, setelah berdebat, akhirnya diputusin kereta itu bakal berhenti dan Zeng bakal dibantu sama beberapa preman ini untuk ngambil obatnya. Mereka juga akhirnya misahin gerbong untuk orang yang sehat dan yang udah terinfeksi. Lalu mereka akhirnya berhenti di sebuah stasiun. Koper-koper juga dikeluarin nih biar kelihatan kalau ada tikus yang ngumpet. Di situ mereka juga nemuin bom ledakan yang dibawa para tentara. Jadi disimpan karena mungkin nanti bakal berguna kan. Setelahnya, si masinis kereta cuma ngasih waktu 2 jam untuk orang-orang ini ngambil obatnya. Setelah itu keretanya bakal jalan, gak peduli mereka balik atau enggak. Di situ anaknya Zeng yang ini juga maksa minta ikut nih. Karena dia sayang banget sama ayah dan adiknya, dia mau nolong sebisanya. Sementara anaknya yang ini tetap di kereta ngejagain adiknya yang terinfeksi. Di situ pas memasuki kota, ternyata bener situasinya udah kacau banget guys, bener-bener penuh mayat. Tapi agak aneh, kok tikus-tikus itu nggak ada. Ternyata tikusnya tuh ngumpul di gang yang lebih gelap guys. Jadi mereka tuh takut sama panas matahari. Nah masalahnya, langit malah tiba-tiba mulai mendung. Mereka akhirnya manjat nih biar bisa ngelewatin jalan itu. Tapi ada satu preman yang terjatuh dan langsung jadi santapan tikus-tikus ganas. Sementara di kereta, tiba-tiba masuk nih satu orang dari kota yang masih selamat. Dia minta pertolongan. Di situ dia juga ngasih tahu kalau tikus-tikus itu bakal makin ganas pas gelap. Orang-orang yang ada di kereta jadi pada ketakutan dan makin mendesak supaya cepat-cepat dijalanin keretanya. Mereka nggak mau peduli sama orang-orang yang udah ngorbanin diri buat ngambil obat di kota.
Bener nih, pas cuaca gelap, tikus-tikus itu makin ganas. Rombongan tikus itu bahkan bisa manjat tembok yang lagi mereka lewatin. Bahkan salah satu preman ada lagi nih yang terjatuh dan langsung jadi makanan tikus. Si preman yang botak ini juga kakinya terluka, malah itu tikusnya banyak banget. Walau sulit, untung akhirnya mereka berhasil nih sampai di rumah sakit tempat obatnya. Dan pas masuk, rumah sakit itu benar-benar gelap dan berantakan. Di situ mereka ketemu sama seorang pria yang ternyata berlindung dalam sana sama keluarganya. Anak dan istrinya nih terinfeksi, makanya dia butuh pertolongan. Begitu dikasih tahu kalau si Zeng tahu obatnya, dia langsung mau bantu nunjukin jalan nih. Di dalam situ ada banyak tulang manusia, guys. Ternyata virusnya tuh udah menyebar di daerah itu dari beberapa bulan lalu. Dan orang-orang ini tuh diisolasi karena terinfeksi, tapi akhirnya nggak ketolong. Balik lagi ke situasi di kereta, guys. Di situ orang-orang di gerbong yang sehat masih aja mendesak supaya keretanya dijalanin. Soalnya cuaca tuh mendung dan gelap kan. Jadi tikus-tikus itu udah pada ngumpul di luar kereta. Dan di tengah keributan itu, tiba-tiba ada satu wanita yang putus asa. Dia ngebuka pintu di gerbong orang-orang yang sehat. Jadi tikusnya pada masuk dan nyerang mereka semua. Di situ orang-orang yang ada di gerbong terinfeksi cuma bisa ngeliatin mereka yang teriak minta tolong, tapi yang nggak bisa berbuat apa-apa. Calon suaminya cewek ini juga udah jadi korban. Sementara orang-orang yang lagi mau ngambil obat ngeliat di dalam rumah sakit itu ada banyak banget tikus. Tapi tikusnya nggak nyerang kayak yang di luar. Ternyata itu tuh tikus-tikus betina yang lagi menyusui, makanya nggak nyerang. Tapi tetap aja, karena obatnya ada di atas, jadi agak sulit nih ngambilnya. Zeng mutusin untuk naik sendiri, biar nggak terlalu bikin banyak gerakan yang memancing tikus-tikus itu. Setelah dicari-cari, akhirnya dia berhasil nemuin obatnya. Tapi pas mau balik, dia malah terjatuh. Tikus-tikus itu jadi pada kebangun dan aktif lagi. Akhirnya dia lemparin obatnya, tapi malah dibawa kabur dong sama si penjaga rumah sakit. Jahatnya, orang-orang ini malah dia kunciin di situ karena dia mau obatnya buat anak dan istrinya aja. Beruntung, orang-orang ini masih bisa nyelamatin diri. Walau itu tikusnya ada banyak banget dan ngejarin mereka. Dan pas mereka mau ngerebut lagi obatnya, ternyata si pria tadi udah tergeletak gak bernyawa, guys. Dia mengakhiri hidupnya karena ternyata istri dan anaknya yang terinfeksi udah keburu gak ketolong. Akhirnya orang-orang ini ngambil obatnya dan mereka kabur naik mobil. Tapi karena di luar cuacanya mendung, tikus-tikus itu masih bisa ngejarin mereka. Tikusnya tuh bener-bener peka sama gerakan, makanya tikusnya tadi yang ngumpet aja daripada keluar nih. Tikusnya terus ngejar, tapi beruntung di depan panas matahari udah muncul. Setelah lewatin itu, tikusnya udah gak bisa ngejar mereka lagi. Rombongan yang bawa obat ini akhirnya berhasil balik ke kereta. Tapi mereka malah ngeliat banyak yang tewas kan, mereka langsung hancur banget. Sampai akhirnya mereka ngeliat kalau masih ada gerbong yang selamat. Anaknya si Zeng juga masih hidup. Tiba-tiba cuaca balik mendung lagi nih. Jadi kereta itu harus buru-buru jalan karena tikusnya udah mengarah ke sana. Tiba-tiba malah ada satu pria jahat yang nyerang Zeng. Dia mau ngerebut obat itu buat dirinya sendiri. Si preman yang botak berusaha ngerebut lagi, tapi kakinya yang terluka malah ditekan. Dia jadi kesulitan. Beruntung dia berhasil ngelemparin obatnya ke si Zeng. Dan akhirnya Zeng bisa lari naik ke kereta yang udah mulai jalan. Tapi sedihnya karena kakinya terluka, si pria botak ini udah gak bisa nyusul, guys. Dia pasrah dan langsung jadi santapan tikus-tikus ganas itu. Di dalam kereta, Zeng akhirnya bisa kumpul sama keluarganya lagi. Dan obat itu langsung disuntikin ke orang-orang yang terinfeksi. Awalnya semua udah tenang, tapi tiba-tiba di depan ada gerbong kereta mati yang ngalangin rel. Jadi harus dipindahin, kalau enggak kereta mereka nggak bisa lewat nih. Zeng langsung nyuruh orang-orang turun buat ngegeser gerbong yang ngalangin itu. Tapi orang-orang nggak mau bantu, mereka nggak berani keluar dari kereta. Akhirnya Zeng terpaksa turun sendiri dibantu sama anaknya doang. Dan bener nih guys, di luar tuh masih mendung kan. Jadi tikus-tikus ganasnya menuju ke situ. Di situ anaknya yang ini berusaha ngegerakin hati orang-orang supaya mau keluar dan ngebantuin ayahnya demi keselamatan mereka semua. Akhirnya banyak deh orang-orang yang tergerak dan ngebantu Zeng. Ngeliat tikus-tikus yang semakin mendekat, di situ ada satu preman pemberani yang mau ngorbanin dirinya nih guys.
Setelah bersedih karena kehilangan teman-teman preman lainnya, dia akhirnya mutusin buat masang bom di tubuhnya. Dan dia ledakin untuk menghambat tikus-tikus itu. Bersamaan dengan itu, orang-orang ini akhirnya berhasil ngosongin rel dan mereka langsung lari masuk ke kereta. Tapi tiba-tiba masinisnya teriak, ada tuas yang harus dipegangin biar keretanya bisa ngelewatin rel itu. Jadi Zeng masih di situ megangin tuasnya, padahal tikus-tikus udah pada ngejar. Setelahnya, Zeng berusaha lari ngejar kereta. Dia udah usaha sekuat tenaga, tapi sedihnya dia nggak sanggup guys. Dia mulai ngasih pesan-pesan terakhir untuk anak-anaknya. Dan di situ keluarganya harus ngeliat si ayah yang udah banyak berkorban ini tewas dimakan tikus-tikus itu. Setelahnya di dalam kereta, orang-orang masih diliputi kesedihan karena banyak yang kehilangan keluarganya. Tapi kabar baiknya, orang-orang yang tadinya terinfeksi sekarang kondisinya udah membaik guys, termasuk anaknya si Zeng yang paling kecil ini. Dan kereta itu berjalan terus, walau belum tahu mau kemana. Tapi yang jelas mereka menuju tempat yang lebih baik dari kota penuh tikus itu. Ya itu tadi ceritanya. Sedih ya guys ngeliat orang-orang yang gak selamat. Pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Jangan lupa cek juga video alur film lainnya yang ada di channel ini. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye!